Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Habibur Najar. Setelah kemarin saya membahas mengenai tes pertama, tes administrasi beasiswa LPDP. Nah, sekarang lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tes substansi akademik dan kebangsaan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video pertama, silahkan tonton dulu di video sebelumnya, di part pertama. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton, silahkan menyaksikan dan mendengarkan penjelasan saya mengenai tes seleksi substansi akademik dan kebangsaan berikut ini. Nah, oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Jadi sekarang yang akan saya bicarakan kali ini adalah terkait seleksi substansi akademik dan kebangsaan, di mana saya akan membagi beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama, mengenai teknis bagaimana seleksi akademik dan kebangsaan ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah materi dan soal dan waktu yang disediakan dalam seleksi tahap 2 ini. Kemudian yang ketiga adalah passing grade, atau kira-kira berapa soal yang kita harus benar untuk kita bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenai tips dari saya agar kalian juga bisa lolos di tahap kedua ini, tahap seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Oke, lanjut yang pertama. Jadi dalam teknis seleksi kedua kali ini, tes ini diadakan secara online teman-teman. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada saat saya seleksi, yaitu tahun 2021, seleksi substansi akademik ini diadakan secara online. Kita menggunakan laptop kita sendiri di rumah gitu. Tahun-tahun sebelumnya tes itu biasanya dilaksanakan di BKN, kayak kalian misalkan seleksi CPNS. Nah, kalau tahun sekarang berhubung saat ini pandemi corona, makanya pihak LPDP mungkin merubah dan sistem tersebut dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Mungkin untuk gelombang selanjutnya itu juga akan dilaksanakan secara online, kemungkinan seperti itu. Nah, kira-kira tes substansi akademik itu seperti apa sih? Nah, jadi tes substansi akademik dan kebangsaan itu tujuannya adalah untuk mengukur potensi seorang itu bisa atau enggak nih mengejar sisi akademisnya. Misalkan bisa enggak dia menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Makanya LPDP juga yang mengadakan seleksi ini untuk mengukur kira-kira ini orang itu punya potensi enggak di bidang akademiknya untuk menyelesaikan studi tepat waktu atau menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya nanti jika dia sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, itu terkait apa sih tes substansi akademik itu. Kemudian kan seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa seleksi kali ini diadakan secara online. Nah, dan ada juga mekanisme yang berubah. Pada saat tahun 2019 dulu, di tes ini dulu namanya bukan tes substansi akademik dan kebangsaan, dulu namanya tes berbasis komputer kalau tidak salah ya. Kakak-kakak sebelumnya mengalami hal tersebut, dan kemudian pada tahun 2021 mekanisme tersebut berubah dan ganti jadi tes substansi akademik dan kebangsaan, dan materinya pun diubah. Dulu ada essay on the spot kalau nggak salah, dan sekarang itu nggak ada, dihapuskan. Jadi sekarang itu cuma ada ya kita ngisi soal verbal, terus numerik dan penyusunan masalah, kemudian tes kebangsaan. Nah, seperti itu. Nah, dikerjakannya kita di laptop sendiri, dan kita dibutuhkan kita disuruh memiliki laptop yang spesifik dengan aplikasi yang diberikan oleh LPDP. Nanti ada email yang masuk ke kita bahwa tanggal kita untuk mengikuti tes tanggal segini, kita sesi pertama dengan siapa saja kayak gitu-gitu, dan kita harus memiliki laptop yang memang ada kameranya supaya kita memang pada saat mengerjakan soal kita tidak diberikan kesempatan untuk menyontek dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini juga kita dikasih waktu selama 90 menit, yaitu di tes itu ya, tes pertama, tes substansi akademik yang pertama untuk verbal, numerikal, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah tes terkait wawasan kebangsaan. Di wawasan kebangsaan itu kita dikasih 30 menit dengan soalnya berapa gitu, saya lupa. Nah, seperti itu terkait teknis pelaksanaan terkait beasiswa seleksi yang tahap 2 ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga akan membahas mengenai materi dan waktu yang disediakan oleh LPDP dalam tes substansi akademik dan kebangsaan ini. Jadi kita itu diberikan materi soal, ya poin-poinnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin verbal, kita dikasih waktu selama 30 menit dengan soal 23 soal. Nah, di verbal ini kita disajikan soal-soal seperti sinonim, antonim, dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa cek ya di kayak soal-soal CPNS dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Verbal, ya. Kemudian yang numerikal atau kuantitatif, kita dikasih waktu selama 40 menit dan kita diberikan soal selama sebanyak 25 soal. Nah, soal-soal yang didapatkan pada saat itu seperti ya deret, bangun ruang, jarak, kecepatan, dan waktu, dan soal-soal lain
yang memang berkaitan dengan kuantitatif. Ya mirip-mirip lah sama soal-soal TPA atau Bappenas dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah, di mana kita itu disajikan suatu kasus, ada juga yang diagram-diagramnya, dan kita dibaca banyak narasinya banyak, dan di akhir kita ada beberapa poin jawaban, kita disuruh milih kira-kira soal yang tepat itu kayak gimana. Nah itu untuk pemecahan masalah, dan itu kita diberikan waktu selama 20 menit dan 12 soal. Nah seperti itu teman-teman terkait materi dan waktu yang diberikan pada saat seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah itu. Nah kemudian kebangsaannya seperti apa? Nah kalau kebangsaan ini, jadi yang dijadikan patokan ukuran kelulusan kita itu hanya di dalam tes pertama itu tadi, tes substansi akademiknya. Nah, sedangkan seleksi kebangsaannya ini tuh hanya sebagai patokan aja untuk mengukur bahwa kita itu punya tingkat toleransi seperti apa. Contohnya yang saya ingat itu kayak gini, misalkan kalau bisa ada soal-soal cerita lah. Kalau kalian misalkan punya teman berbeda agama misalkan, apakah pada saat hari rayanya akan mengucapkan atau tidak? Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi itu ya balik lagi untuk mengukur apakah kita itu punya nilai-nilai menjunjung nilai-nilai toleransi ataukah tidak. Nah itu terkait materi-materi soal dan waktu yang disediakan ketika kita mengikuti tes substansi akademik dan kebangsaan. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah terkait passing grade seleksi kali ini. Jadi teman-teman semua, harus berapa sih kalian mengisi soal benar dari soal-soal yang disediakan? Tadi kan saya sudah bilang bahwa kita dikasih 60 soal tes substansi akademik, dan dari 60 soal seleksi substansi akademik tersebut, jadi kita harus benar berapa soal sih? Nah, kalau kita berkaca dari tahun lalu, tahun 2019, memang kalau berbicara passing grade ini tidak diumumkan secara langsung oleh LPDP, namun teman-teman atau kakak-kakak sebelumnya juga menyimpulkan bahwa kira-kira yang lolos itu segimana sih? Ini juga biar jadi patokan aja buat kalian yang akan ikut seleksi substansi akademik, kira-kira harus benar berapa. Nah, kalau tahun lalu minimal benar dari tahun sebelumnya 2019, minimal dari reguler itu harus benar 36 soal, dan kemudian afirmasi itu minimal 30 soal. Nah itu terkait passing grade pada tahun 2019 lalu. Nah pada tahun saya 2021 ternyata ada mekanisme yang berubah. Reguler memang masih sama 36 soal itu minimal, ya saya juga ada di bawah itu apakah ada yang lolos atau tidak. Cuma teman-teman di grup Telegram itu memang minimal yang lolos itu reguler itu 36 soal. Nah untuk afirmasi ini yang berubah. Nah tahun 2019 kan 30 soal. Nah tahun 2021 bahkan ada yang 20 soal pun dia bisa lolos ke tahap selanjutnya, tahap wawancara. Nah itu kan artinya LPDP itu sudah menentukan passing grade yang ditentukan. Jadi ini hanya kesimpulan dari kami gitu kan, dari teman-teman yang sudah ikut, bahwa kira-kira bahwa yang lolos segini. Cuma jangan dijadikan patokan ya. Pokoknya kalian tetap harus belajar. Misalkan kalau kalian nggak ngejar PDP, berarti kalian nggak tahu kira-kira kita harus benar berapa sih dalam menggunakan ini. Karena ya semaksimal mungkin lah kalian kerjakan untuk tes kali ini kayak gitu. Nah ya mungkin kayak gitu terkait passing grade yang dibutuhkan untuk mengikuti tes substansi akademik dan kebangsaan ini. Nah, kalau kebangsaan itu ada 30 menit dikasih beberapa soal, itu nggak ditentukan passing grade berapa dan kayak gimana, karena itu bukan jadi patokan penilaian. Yang jadi patokan penilaian seperti yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama itu tadi terkait tes substansi akademiknya. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian tips dari saya terkait bagaimana sih caranya agar lolos tes substansi akademik dan kebangsaan ini, ya biar kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tips dari saya pertama, kalian ya belajar terkait soal-soal yang mirip-mirip ya. Referensi dari saya mungkin kalian bisa belajar di buku TPA atau Bappenas. Ya buku TPA Bappenas lah. Kalian bisa cari di Shopee, Tokopedia, banyak lah yang jual-jual buku kayak gitu. Karena soal-soalnya jujur mirip seperti itu. Kalau misalkan kalian kulik-kulik buku itu, ya pasti mirip-mirip lah sama soal-soal yang dikeluarkan oleh LPDP kayak gitu. Kemudian aku juga punya sih file PDF-nya. Jika kalian misalkan mau file PDF tersebut, mungkin tulis aja di kolom komentar, nanti email kalian, nanti aku kirim file PDF terkait buku Bappenas. Dan kemudian yang kedua, kalian juga bisa belajar dari soal-soal LPDP tahun-tahun sebelumnya. Aku juga ada terkait soal-soal LPDP, soal-soal tes LPDP tahun-tahun sebelumnya. Mungkin jika kalian juga mau, mungkin ya tulis di kolom komentar terkait soal-soal sebelumnya. Banyak kok soal-soal yang membahas mengenai tes substansi akademik yang diselenggarakan oleh LPDP. Nah seperti itu teman-teman, tips dari saya. Jadi banyakin latihan aja terkait ini, karena itu sangat penting. Walaupun misalkan kalian udah mempersiapkan
esai yang bagus di tahapan administrasi sebelumnya, tapi kalau kalian misalkan nggak bisa melewati tahapan ini ya, nggak bakal kalian ditanya-tanya mengenai esai kontribusi yang kalian tulis sebelumnya di tahap wawancara, karena kalian digagal di pertengahan kali ini. Jadi tetap maksimalkan segala tahapan administrasi, tes kedua, tes ketiga, terakhir itu ya dimaksimalkan masing-masing. Punya waktu beberapa bulan, sebulan kan kalau nggak salah, itu dimaksimalkan untuk belajar dan mengulang-ulang materi yang disajikan gitu. Walaupun misalkan kalian dari jurusan hukum, sosial, dan lain sebagainya, kalian juga harus belajar matematika karena itu juga diujikan. Pihak panitia bodo amat kalian jurusan hukum, jurusan apa, pokoknya ini itu sebagai syarat untuk seleksi kali ini. Karena untuk masuk kampus saja, untuk masuk kampus ya, untuk masuk kampusnya, pendaftaran masuk kampus gitu kan, kalian juga diminta sertifikat TPA gitu kan. TPA misalkan UGM, PAPS UGM, terus kalau misalkan di UI, di SIMAK UI kan ada tes TPA-nya, dan LPDP juga menyediakan LPDP juga mengujikan tes potensi akademik untuk mengukur kalian juga, kalian punya semangat belajar atau tidak, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup sekian mengenai tes substansi akademik dan kebangsaan ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan, silahkan email atau ya kolom komentar boleh. Atau mau diskusi terkait beasiswa LPDP ini, mungkin silahkan, boleh-boleh aja, dan saya sangat terbuka, dan insya Allah saya bisa bantu sebisa saya gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll go